dibagiin alatnya gitu kan. Nah ini kontribusi dari masing-masing televisi ada Pak untuk membagikan alat itu? Ya, sebenarnya sebelum kan ada yang tadi ya, ada yang namanya Omega Multiplexing. Jadi Omega Multiplexing itu tidak semua televisi. Oh. Jadi yang memenangi tender itu yang disebut pemegang MUX ya, multiplexing. Jadi memang punya kewajiban, ada komitmen dan punya kewajiban untuk menyediakan STB kan. Jadi STB itu alat seperti decoder gitu untuk menangkap signal digital terestrial. Tapi walaupun TV-nya masih TV lama, TV tabung sekalipun nggak jadi masalah. Itu bisa pakai set-top box itu STB itu kan, namanya STB. Nah itu disediakan oleh pemegang multiplexing plus ya Kang ya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi memang ketika kurang misalkan itu disumbang, disubsidi oleh negara untuk coba bagi-bagi untuk diperuntukkan untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang tidak mampu di Jawa Barat ini atau di Indonesia ini ya Kang ya. Nah sehingga sebenarnya catatan pentingnya bahwa tadi ya TV lama itu tidak perlu diganti, nggak perlu beli baru lah. Tidak perlu beli baru kan ya itu ya. Itu cukup dengan pemasangan set-top box itu. Nah ini apa namanya besarannya memang se-Indonesia ya Kang ya. Ketika saya coba bicara dengan beberapa kawan-kawan ya di KPI ataupun misalkan sempat dialog juga di Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu se-Indonesia itu disediakan 6,5 juta sampai 7 juta kan STB se-Indonesia untuk di 34 provinsi ya se-Indonesia. Nah problemnya memang ini masih running pendataan kan, kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi sampai kabupaten plus kerjasama antara Kemensos ya, Kementerian Sosial sampai di tingkatan kabupaten kota untuk mendata masyarakat yang tidak mampu tapi punya TV. Nah ini nanti pendataan ini selesai pendataan termasuk di Jawa Barat, di seluruh Indonesia itu sudah didata. Nah ini data ini yang kemudian menjadi pegangan siapa yang kemudian masyarakat yang berhak untuk menerima STB itu kan, set-top box itu. Baik, nah ini kalau di luar yang tadi dibagikan Pak, di luar yang dibagikan, misalkan saya umpamanya mau mencari apakah saya harus menghubungi misalkan Kak-Free atau di online ada atau maksudnya? Ya sebenarnya lagi-lagi saya harus memberikan informasi ke pendengar ya Radio Gamal bahwa sesungguhnya KPID ini hanya punya inisiatif tinggi aja sih Kang, sebenarnya membantu ya untuk mensosialisasikan. Tugas utama kami kan sebenarnya pengawasan program isi siaran. Kepentingan kami kan itu, cuman kemudian karena di Undang-Undang 32 tahun 2002 yang mengurusi masalah penyiaran itu, kami ada itu untuk mewadahi aspirasi masyarakat tentang penyiaran. Nah ASO ini bagian dari itu, maka kami membantu itu. Nah untuk set-top box ini kan sebenarnya sudah banyak kan di toko-toko elektronik, baik itu toko yang kemudian kita datang langsung maupun di online sebenarnya. Jadi itu sudah banyak. Insya Allah memang harga paling mahal itu tergantung merek nanti. Yang saya tahu itu paling mahal itu 250.000 dari 150 sampai 250.000. Nah kemarin kami ke Garut itu simulasi kan ke desa-desa. Jadi di aula desa, lalu kami coba turun tuh ke warga-warga ya, keliling belusukan kan ceritanya ke warga-warga bahwa set-top box itu kami disangka jualan STB. Jadi kami disangka jualan STB, padahal kami ingin melakukan simulasi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai nanti informasinya nggak masuk ke masyarakat, kaget tiba-tiba misalkan tahap 1 30 April itu 1 Mei itu udah off,
ketika yang laki-laki pengen nonton Persib Iya. kan gitu ya udah nggak bisa lagi kan kayak gitu ya, yang perempuan misalnya pengen nonton melihat pengajian misalkan ya, atau tayangan-tayangan informasi berita apa segala macam nggak bisa lagi. Nah ini jangan sampai seperti itu kan. Pak, ini menarik nih Pak, tadi Bapak bilang bahwa belusukan ke Garut yang sempat dikira. Tapi gini Pak, dari yang dikira mau jual itu, animo masyarakat setempat gimana Pak? Ya sebenarnya kan hari ini kan ya, teknologi digital ini gambarnya banyak serem kan. Kan itu ya, nonton itu kalau saya nanya masuk ke warga, Ibu sudah digital belum dinyalain tuh kan TV-nya, itu banyak semutnya kan. Iya. Jadi TV-nya itu ya jangankan untuk lihat ya, jadi pusing lihatnya juga. Nah nanti ke depan ketika sudah analog switch off ini nggak ada lagi kayak gitu, jadi kualitas gambarnya itu bersih kan, suaranya jernih kan gitu ya, teknologinya lebih canggih. Dan catatan satu lagi kan, ini tadi kenapa saya bilang multiplier efeknya banyak, catatannya ini lari ke ekonomi kan. Jadi Boston Consulting itu sudah melakukan kajian kan ya tentang migrasi dari analog ke digital ini. Catatan yang paling pentingnya ini akan membuka 181 peluang usaha baru kan. Ya, itu tidak hanya di bidang penyiaran, tapi kemudian yang berbasiskan over the top. Jadi platform yang memakai internet kayak e-commerce apa segala macam. Lalu yang kedua akan membuka lapangan pekerjaan baru. Tadi usaha baru kan. Ini lapangan pekerjaan baru itu 232.000 kan. Oke. Kalau dipotong Pak, menghasilkan lapangan pekerjaan. Betul. Salah satu contohnya seperti apa sih Pak? Misalkan e-commerce ya Kang ya. Jadi Pak Gubernur kan, Pak Ridwan Kamil itu 2020 industri kreatif di bidang digital itu tumbuh 40% kan di Jawa Barat. Ambil contoh ya Kang ya, yang namanya e-commerce hari ini jualan ya itu tidak langsung kan. Jadi kita jualan di rumah itu kan bisa. Karena dividen migrasi itu 112 MHz itu untuk menopang internet berkecepatan tinggi kan. Ya. Lalu hari ini gamers itu sudah bukan lagi orang main-main, udah jadi profesi dan udah jadi pekerjaan kan. Menghasilkan. Data analisis kan di media yang berplatform digital yang OTT ya, internet. Belum lagi konten kreator dan yang lain-lain. Sebenarnya banyak betul sebenarnya peluang-peluang usaha baru dan lapangan pekerjaan baru ketika ASO ini sudah dilakukannya di Indonesia. Berarti termasuk juga radio pun kalau misalkan bisa menyediakan pun bisa masuk ke situ Pak? Iya sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Ya Pak, waktunya udah mau dikit lagi. Kira-kira yang terakhir Pak, harapan Bapak apa, himbauan Bapak apa, atau ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk wilayah Majalengka seperti apa? Ya untuk pendengar ya radio Gama 106,5 FM ya di Majalengka, bahwa jangan takut akan migrasi analog ke digital ini, gitu maksudnya, bahwa ini adalah kebijakan negara untuk masyarakat sebenarnya, untuk masyarakat Indonesia ya. Nah lalu paling tidak masyarakat menikmati itu tidak hanya nontonnya bersih ya, gambarnya kan ya, suaranya jernih dan teknologinya canggih, tapi kemudian ini juga multiplier efeknya, efek dari analog switch off ini ke ekonomi apa segala macam, sehingga ayo sama-sama bersiap untuk menyongsong digital terestrial ini ya, dalam menyambut ASO ini. Karena hari ini tuh udah simulcast kan. Jadi siaran analog iya, digital iya. Ya, sementara ini buat channel itu. Jadi hari ini tuh kalau di searching secara otomatis kurang lebih ada 25 channel. Itu akan bertambah lagi. Maka dari itu saya sih menghimbau bahwa masyarakat Majalengka, khususnya pendengar radio Gama ini, tidak usah takut, tidak usah ragu gitu ya, untuk secepatnya beralih ke digital.
digital terestrial gitu. Mudah-mudahan ada gambaran dari yang sudah tadi Pak Dokter Adiana jelaskan, jadi masyarakat tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Betul. Alatnya mudah-mudahan bisa diakomodasikan, disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul. Gitu Pak ya. Jadi jangan tiba-tiba bagi-bagi pas bagi-bagi STB yang mampu jadi nggak mampu. Nah, Gawat itu. nanti jangan sampai di rumahnya tulis gitu kan. Iya. Rumah menerima STB. Lantainya lantai 3. Gitu, jadi mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya Pak ya. Amin. Dan kalau misalkan ada waktu lagi ke Majalengka boleh masuk lagi. Siap. Atau ada program yang lainnya dari KPID Jawa Barat yang mau disosialisasikan buat masyarakat Majalengka dan sekitarnya juga silakan, kita terbuka sangat lebar dengan KPID Jawa Barat. Atur nuhun Pak. Turun Kang. Terima kasih banyak Pak waktunya. Sukses. Amin. Sehat selalu Pak. Amin. Baik, akhirnya Abdi Dodo Kota pamit. Insya Allah terpandai di program Sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.